Aku apresiasi loh ya, hamil tanpa suami betul-betul luar biasa. Biasanya dia adalah bunny typing. Hari ini entah apa yang merasuki dirinya sehingga dia memberanikan diri masuk ke sini. Kita akan sambut. Inilah dia guys. Bunny typing yang menjelma menjadi bunny komal, hamil tanpa suami. Aku akan membawa tema tentang apakah betul Yesus itu adalah Tuhan, manusia, Allah, atau gembala, anak domba, atau siapa? Silakan hamil tanpa suami menjelaskan. Kok ditanyakannya kayak kamu nggak tahu apa-apa gitu? Aku tahu, cuman kan aku pemahaman kamu. Soalnya banyak Kristen yang beredar tapi beda-beda pemahamannya. Yang kamu permasalahkan apa? Nggak ada, semuanya nggak ada masalah. Yesus manusia nggak masalah, Yesus adalah Tuhan nggak masalah, Yesus kalian bilang Allah juga nggak masalah bagi saya. Saya kan cuma nanya doang. Kenapa saya mempermasalahkan coba? Di Indonesia kan boleh orang Kristen itu ada. Bukannya kamu paling banyak ngomong itu? Iya, paling banyak ngomong karena saya paling banyak belajar. Jadi guru bukan berarti besar saya gitu ya? Guru besar, belum. maha guru yang sering mengajari orang gitu ya? Oh, kamu mau jadi murid saya nggak apa-apa. Mau saya ajari apa? Trinitas, kan Oneness, Sabelian, Modelism. Kan banyak omong ya? Iya banyak. Guru besar, sering mengajari orang gitu ya? Ayo diskusi dengan baik, jangan kayak gitu, mama lah. Ayo diskusi dengan baik lah. Ngomong aja. Jangan kayak mama gitu lah ya. Ayolah. Yang aku ngomong itu nggak sesuai fakta gitu. Fakta. Aku banyak ngomong karena aku banyak belajar. Aku ngomong sama Rifa ya, ini siapa? Sugi kamu Itu guru, aja atau itu kamu guru ngomong besar sama itu. aku? Itu Profesor Hafiz Boleh, Bible. boleh bang, boleh. Kita itu ngomong pakai ilmu, jangan kayak mak-mak bang. Itu Hafiz Bible ya. Hafiz Bible itu. Oke, satu-satu. Nah, siapa nih? Ustaz Ayo Sugi ya? hamil. Kalau nggak aku yang ngajarin hamil, aku aja. Dia mau diajarin sama aku. Rifa aja, boleh silakan. Baik, hamil tanpa suami. Jadi kamu harus membaca kitab Kejadian di awal-awal, di mana tertulisnya pada mulanya Tuhan menjadikan bumi. Nah, pada mulanya Tuhan menjadikan terang. Pada mulanya, pada mula. Ternyata pada mula-mulanya Tuhan itu menciptakan. Ternyata di kitab Yohanes, pada mulanya Firman. Firman itu bersama Allah. Ternyata Firman adalah Allah. Lalu Firman menjelma menjadi manusia. Dan kemudian dia mati menebus dosa-dosamu. Ya, menurut Trinitas, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, tapi mereka satu Allah. Menurut Oneness, Bapa adalah anak, Roh Kudus adalah anak, mereka satu pribadi. Menurut Unitarian, Bapa adalah sumber segala sesuatunya. Menurut Jesus only, Bapa hanya gelar. Menurut Marcionisme, Yahweh adalah iblis, Yesus adalah Tuhan. Nah, kamu yang mana? Trinitas. Tri artinya tiga, tas artinya Hermes. Jadi kalau seandainya saya bertanya kepada kamu, tolong jelaskan Trinitas menurut pemahaman kamu. Tritunggal, Trinitas, Esa. Ketiganya Maha Suci, ketiganya Maha Kudus, ketiganya Tuhan. Itu saja. Berarti kamu mengakui ada tiga Tuhan. Terima kasih. Sudah selesai tiga diskusi kita. pribadi. Kamu mengimani ada Tuhan? Betul. Dengan baik-baik ya, tiga pribadi ya. Pribadi memiliki kepribadian nggak? Aku nggak ngerti maksud kamu. Yang aku tahu tiga pribadi. Apakah ada pribadi yang tidak memiliki kepribadian? Tiga pribadi berarti tiga kepribadian dong ya? Yes. Apakah kepribadiannya sama? Tidak. Tidak. Berarti pribadi dan kepribadiannya beda. Ketiganya adalah tiga pribadi, tiga sosok, tiga pribadi. Ngerti nggak? Tiga pribadi. Ngerti banget. Okay. Hamil tanpa suami, Pak Desugi, Uni Rifa, tiga pribadi satu hakikat. Hakikatnya manusia, pribadinya berbeda. Ini suara siapa? Saya, Rifa Katul. Ya, Rifa Katul ya. Jadi Bunda Rahma bukan Uni Rifa bukan Pak Desugi, tapi kami tiga pribadi. Ya, ada suaranya Uni yang normal aja. Sensi banget Bunda Rahma. Uni Katul. Jadi Pak Desugi adalah memiliki kepribadian dan pribadi. Betul. Bunda Rahma satu pribadi dan memiliki kepribadian. Uni Rifa satu pribadi dengan juga kepribadian. Kami bertiga itu satu hakikat, yaitu manusia. Betul. Berarti Tuhan kamu satu hakikat dari jenis Allah, memiliki tiga pribadi dan kepribadian. Betul.
Ya sudah, selesai Berarti diskusi kita. Trinitas dia, bukan Trinitas. Iya, selesai kita. Diskusi kita udah selesai. Makasih. Tiga Tuhan, bukan Trinitas. Bingung kamu ya, nggak punya. Kan kamu biasa banyak pertanyaan, banyak ocehan Oh gitu. enggak, orang jujur seperti kamu itu enggak perlu ditanya banyak-banyak. Dengan kamu menjujurkan dirimu bahwa Tuhanmu 3 aja udah. Kan Bani Israel ya, di luar konsep Yahudi berarti. Saya mengajarkan. Oke. Ini nih, guru dengarkan Ibu dosen kalau bicara. Maha guru. Oh iya. Maha guru ngomong. Rifa mau mengajar kepada kamu. Apa yang kamu definisikan tadi itu adalah triteos, di mana ada 3 Tuhan. Tidak apalah, whatever lah, terserah. Ya, saya kan jadi dalam Kristen itu kamu benar. Tuhan itu ada 3, Allah itu ada 3. Siapa dia? Yesus, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ini mengingatkan saya kepada Zeus, Hera, dan Hercules. Terus? Zeus bukan Hercules, Hercules bukan Hera. Mereka 3 pribadi, tapi mereka dari jenis dewa. Dewa, ya. Hakikatnya adalah dewa, ya. Nah, tapi mereka 3 pribadi dan mereka satu keluarga. Satu keluarga. Kalau Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus, saya nggak tahu apakah berkeluarga atau tidak. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka itu 3 pribadi dan kepribadian yang berbeda, ya. Jadi gitu. Nah, jadi saya ingat aja dengan ajarannya dewa pagan, Zeus, gitu. Sedikit Bunda Uni, sedikit bentar. Ya. Kita aku sapa dulu Bunda Blokir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Uni, silakan Bang Hamil. Ya, jadi hamil tanpa suami itu adalah dia sedang menceritakan tentang seorang wanita bernama Maria yang hamil tanpa memiliki suami. Ya, kecuali dia mau bilang bahwa Maria itu dihamili suaminya. Ya, jadi itu. Jadi hamil tanpa suami selama ini dia menjadi body typing. Sepertinya dia tertarik belajar kekristenan lebih mendalam. Gak ada omongan lain nih Rifa yang lebih itu loh. Ini yang lebih berhikmat. memojokkan gitu. Biasa kan banyak enggak omongan. Kok ketemu boleh. aku kamu berdiam gitu. Loh, aku tuh suka dengan orang yang jujur. Ketika kamu akui Tuhanmu 3 saja aku udah bersyukur banget. Alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Jadi saya tuh enggak perlu lagi lah. Kamu biasa Jadi, berwacana gitu ke sana. Wacana? Kok ketemu aku kamu diam gitu. Lah, orang jujur seperti kamu itu patut dilestarikan, nggak perlu diwacana-wacanakan. Apa yang mau saya mulutnya gitu? takut? Saya itu tidak pernah takut. Ya, buktinya saya buka Aneh ya, komal. kalau aku nggak naik tuh banyak omonganmu ya. Kalau aku naik kok nggak ada omongan apa-apa. Ada, ini kan ngomong barusan. Masa kamu nggak dengar suara-suaraku? Kan aku ngomong ini. Di mana sih Ya, Pak ada Hamil, pertanyaan lagi? Pak Hamil, dialog aja Pak Hamil. Ya, kamu mau bertanya nggak? Silakan kamu bertanya sama aku. Bukannya kamu biasa sering itu memutarbalikkan ayat gitu. Kamu nggak Apa berani yang lagi buka diputar? ayat gitu, lempar ayat gitu. Kamu nggak nggak berani berani? lempar ayat apapun gitu. Apa Takut ini? Kamu kenapa? Kamu punya masalah apa? Coba sini. Nggak ada masalah gitu. Silakan Aku dialog. kan Enggak, polos. coba aku tanya Aku kan sama kamu. polos. Kamu udah bayar belum cicilan bulan ini? Aku kan polos ngomong apa adanya. Enggak, aku kan? tanya, enggak. Kalau kamu belum bayar cicilan bulan ini, mana tahu ada sultan yang kasih naga nanti. Naga, singa. Oh, singa. Gimana? Kamu mau apa? Kamu mau cerita apa sama aku? Ayo curhat sama Uniripa. Uniripa ini tempat kalian curhat boleh. Mau bertanya tentang apa? Hypostasis union? Homoouseus? Kenosis? Apa? Mau yang mana? Biasa banyak omonganmu itu sama orang-orang yang kurang gitu. Oh, jadi kamu bilang itu, gitu kamu ya. bilang orang Kristen semua itu kemarin yang masuk di koma saya itu kurang ilmu semua. Wah, kamu ini jahat banget. Omongin yang kamu cuci otaknya Wah, gitu ya. Wah, kamu nuduh mereka tercuci otaknya. Aduh, bahaya ini. Terbalikan ayat. Sekarang aku naik tak ada satupun ayat yang berani kamu keluarkan. Ya, kamu sudah jujur mengatakan kalau Tuhanmu 3. Jadi apalagi yang mau didiskusikan, ya kan? Nah, Udah usah selesai. jatahnya untuk Aja oneness doang ini, ya. kasih aja Nah, Galatia Jatahnya untuk 3:13. oneness doang ya. Enggak, dia tuh udah mengakui, Bun, kalau Tuhannya 3. Lalu apa lagi yang mau kita bahas coba? Itu saja sudah cukup bagi kita. Tuhannya 3. Nama Tuhannya. Nama Nggak Tuhan si yang 3. Dalbon, nggak si asidik ya. Senjatanya cuma untuk oneness doang. Kupikir si Dalbon Kasih itu Mas PA. Allah, Mbak Irna. Nggak taunya senjatanya itu memang cuma untuk oneness.
Oneness. Ada senjata untuk Tritunggal gitu. Enggak ada. Tritunggal itu adalah ajaran mentigakan Tuhan. Apa yang mau disenjatain? Ajarannya aja udah senjata buat kalian sendiri. Apa yang mau disenjatai coba? Berani bernarasi apapun gitu ya. Ya bukan gak berani. Saya itu sudah mendengarkan kamu mengakui Tuhanmu tiga. Panjang gitu loh. Oh jadi kamu oke. Kamu mau dengar aku bernarasi? Baik. Kamu diam dulu ya. Baik. Loncat-loncat indah gitu. Iya diam dulu. Nanti ke pulau apa gitu ya. Kamu dari arisan udah bayar belum arisan? Melompat dari Sabang sampai Maroko dalam 10 menit. Dalam 15 menit 100 kilometer. Jangan gitu dong saya Bang Hamil sabar. Kelihatannya kok kamu agak ya. Ini sebenarnya siapa sih sebenarnya? Kamu kayak orang ngondek sih, kamu 100 km per 15 menit tuh. Ya. Nah dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Seribu. dialog. Bang Hamil, gitu ya. ayo Bang Hamil, dialog aja, ayo. Jangan curhat-curhatan, ayo dialog aja, ayo. Ngomong dong. Udah aku nggak, dia mau dengar aku Saya mualaf gitu loh. Iya. Sekarang coba kamu mualafin aku. Jangan, nggak mau aku kalau ada orang mualaf kayak gini, janganlah, astagfirullah. Sedih aku kalau ada orang mualaf kayak gini, ya Allah, janganlah, malu aku nanti. Masa orang Islam mualaf kayak gini? Janganlah, orang yang jadi Islam itu harus berakal dulu bang. Kalau nggak berakal nggak boleh jadi Islam. Ya, Nggak dikenai. akalmu. Kok akal aku dikasih? Emangnya aku Tuhan kamu yang akalnya bisa keluar terus jadi manusia gitu? Ya keluarkan dong akalmu gitu. Lah aku bukan Tuhanmu yang akalnya bisa keluar. Dong, harus berakal. Akal itu kan punya manusia. Kamu Lah, Tuhanmu kan punya akal, terus jadi manusia kan? Guru besar, maha guru. Abang gini kayaknya sedih kali. Dia sedih kali, ya Allah, terguncang. Ya. Yaudahlah bun, kasihan aku bun, nggak tega aku bun. Makan aja lah sama Bunda Rahma. Dialog aja. Kalau kamu Bang Hamil, kalau kamu ini cuma ngomong gini nggak jelas ya, buat apa ayo dialog aja ya. Kalau ada ilmu, kalau kamu pede kan suka menanyain orang Kristen kan, Tuhanmu itu gimana, Tuhanmu kan biasa kamu juga begitu, suka bernarasi kan Rahma kan, dari pagi sampai malam kamu bernarasi kan, kamu kok sekarang menyalahkan aku gitu. Enggak ada nyalahkan. Gimana? Kamu punya narasi apapun Kasihi dia bun, gitu. kasihi dia bun. Gimana mau ditanya gitu? Atau kamu mau nanya? Malam kan biasa kalian bernarasi gitu loh kan? Memang ada larangan juga sering bernarasi gitu. Ya oke. Narasi apa kok nggak diputar gitu? Gini mbak. Aku putar ya. Aku putar narasinya ya. Mbak. Putar dong. Mbak. Silakan. Mbak, gini mbak, oke, mbak diam dulu, gini loh mbak. Jadi mbak, Yesus laki-laki. Laki-laki, ya Allah, maaf. Pak, gini pak. Jadi gini, jadi kan memang iya, kalau seandainya di zaman sekarang itu dunia realita itu memang banyak yang sebenarnya tuh merasa tersiksa dengan realita. Salah satunya cara untuk menunjukkan bahwa realita itu menyakitkan dengan muncul di koma, lalu menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan itu ada. Dengan cara apa? Seperti yang Anda lakukan. Dalam ranah psikologi. Lu guru dokter psikologi gua gitu. Iya. Jadi gini. Psikologi atau mau membahas kitab suci orang seperti biasa? Mau bicara tentang logos. Pada mulanya logos. Nah, jadi logos itu jadi manusia. Nah, menurut psikologi, orang-orang yang sering curhat itu adalah orang-orang yang sebenarnya tuh tidak bersyukur. Ya, contohnya curhat Anda ini. Sama siapa? Curhat apa aku ini? Maaf mbak, gini loh, mbak lagi. Gini loh Pak. Terkadang mungkin kita ikut arisan. Kita ikut 10 arisan, tapi kita nggak bayar gitu loh. Makanya besok-besok kalau ikut arisan tuh ikut arisan gitu, kamu bisa tahu aku ikut arisan nggak bayar gitu. Dengar dulu. Jadi arisan itu cukup ikuti 2 aja. Dia nggak ikut arisan Uni. Oh enggak. Enggak. Gini. Aku cuman pengen menemani dia gitu loh. Aku tahu sepertinya tuh kehampaan terjadi di dalam kehidupannya gitu loh. Ya kan? Dia nggak punya suami loh. Dia aja hamil tanpa suami, kan kasihan.
Kasihan loh dia. Oh, typing liatin ya. Tadi suruh naik orang pada diam gitu ya. Nggak Orang ada yang takut mau sama nggak ada kamu yang ya. Bisa dibahas gitu. Kita takut banget sama kamu ya. Kamu punya Roh Kudus soalnya, kita enggak. Nanti kamu nanti ini pindahin gunung lagi. Jadi gunung orang dipindahin ke belakang. Gini ya, dia laki-laki tapi hamil tanpa suami, gimana sih? Kamu kan laki-laki, kok bisa hamil tanpa Kenapa kamu suami? keberatan gitu? Ya kita heran kok laki-laki bisa hamil. Dan Kok kamu enggak, juga ganti? enggak udah ganti apa-apa. kelamin? Anak Nggak pun apa-apa. apa itu serah aku lah. Enggak apa-apa, Mas Mbak Teteh apa siapa Kak siapa gini loh Pak. Kamu udah nggak bisa ngomong ya Rifa ya? Iya nggak bisa Pak, Udah serius. nggak bisa ngomong Mbak, apa-apa lagi. Enggak, aku takut dengan orang-orang yang penuh Roh Kudus yang bisa memindahkan gunung ke belakang. Ya. Jadi Anda ini adalah salah satu orang yang spesial, orang yang memiliki kepenuhan Roh Kudus, di mana membuat saya terhenyak terdiam, ya, karena menyatakan Tuhannya 3. Itu saja sudah bersyukur saya. Dengan kejujuran Anda itu sudah bersyukur saya. Terima kasih telah jujur Pak ya. Makasih banyak. Aduh. Biasa narasi Kenapa? apa itu si Rahma itu ya? Narasi apa itu ya? Aku lupa. Apa? Kalau si Yang Rahma mana? itu biasa suka ngomongin apa ya? Oh, Paulus Bota. Kalau aku lebih suka sama Paulus Bota. Ngomongnya itu Mau dengar? enggak ada stopnya itu si Rahma itu ya. Mau dengar tentang si Paulus Bota? Mau dengar? Tapi saya kan punya komal nih, biarkan teman-teman saya ya. Enggak inilah aku. Aku kan di sini punya komal. Silakan yang mau membahas. Dia Paulus ini Bota. sudah sebenarnya dia ini adalah orang yang sangat jujur. Kita apresiasi kejujurannya. Bahwa Bang hamil tanpa suami ini, dia sudah mengakui Tuhannya 3. Itu sudah hal yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau ingin punya Tuhan lebih banyak daripada Tuhannya umat Islam, silakan jadi Kristen. Karena enak. Kalian punya Tuhan 3, Tuhan yang satu tidak bisa memenuhi keinginan kalian, bisa minta ke Tuhan lain. Aduh, Tuhan yang satu lagi nggak mau bisa narasi yang lebih kejam gitu Rifa. loh. Itu nggak kejam. Saya ini loh, saya ini Nggak tuh ada. mendukung. Guru besarnya aja nggak berani ngomong apa-apa. Nggak berani saya Bang. Saya tuh nggak berani. Kasih aja Galatia 3 yang Tuhannya terkutuk, mau nggak denger? Tuhanmu terkutuk. Dibacain, ayo. Kurungkan gimana dong? Ayo, kamu tunjukkan ayatnya, aku bacakan. Biar adil Iya. kita ya, biar aku kelihatan ada kerjanya. Kamu ini lagi stres atau lagi apa? Lupa minum obat ya? Enggak, dia ini kan aku udah bilang ikut arisan itu cuman 2 aja lah. Jangan ikut 10, yang 8-nya belum bayar kan pusing jadinya. Makanya besok-besok ikut arisan tuh 2 aja. Tidak ibu-ibu rempong. Rama udah dapat belum ayatnya? Aduh, Udah kamu kok lah. ngonde? Kamu ngonde ini, kamu ini Enggak, itu kemarin enggak ngondek, Bunda. Dia tuh enggak ngondek, Bunda. Dia hanya terperangkap di tubuh yang salah, Bunda. Oh gitu ya. Berarti dia dua natur toh? Dua natur ya Bukan, Bang? Bunda, bukan. Dia itu terperangkap di tubuh yang salah. Makanya dia hamil tanpa suami. Bunda jangan begitu dong. Bukan salah dia dong, bukan salah dia. Enggak, kita itu aku tuh mencintai Bang Hamil ini loh. Kenapa? Karena dia tuh jujur. Jadi kita hargai dia. Kalau aku tuh suka loh orang kayak dia ini. Justru aku bangga dan aku takut sama dia loh. Aku aja nggak berani debat loh sama dia loh. Dia aja jujur kok. Tuhannya ada 3 kok. Apalagi aku. Aku nggak berani debat sama dia loh. Takut aku. Tolong periksa ke dokter ya, siapa yang menghamili ya. Tolong USG. Kamu mau ngomongin apa nih Rahma nih? Gimana? Kita mau dialog, kamu ngeyel. Ayolah dialog. Enggak, Ayo. beliau ngomongin apa? beliau Mana itu Galatianya? beliau Keluarin. ini adalah orang baik Bunda Rahma. Dia hanya ingin curhat bahwa Tuhannya 3, ya. Dia udah bilang tadi. Yo, Boleh dari tahu tadi namanya siapa? berputar-putar, berputar-putar. Namanya siapa? Namanya siapa? Tuhanmu yang 3 namanya Aduh, siapa? mau bahas apa ini? Itu Kok Tuhanmu malah itu. nanya Jan. data diri. Tuhanmu Mana 3. Galatianya? Nama-namanya Mana? siapa, Bang? Atau si Bang, Sugi aja, si Sugi pinter loh. Aku suka Enggak, loh si kita Sugi. kita takut semua sama kamu serius. Kita takut. Kenapa bisa begitu ya? Soalnya kamu penuh Roh Kudus, kita takut. Oh, jangan begitu dong. Kita takut. Sugi itu pintar loh, aku suka loh.
Ya kita pintar, tapi kata Imam Syafi'i, kami akan kalah bila menghadapi orang-orang yang kayak kamu. Oh, biasa kan kamu banyak menghadapi oten-oten. Iya. Gimana sih? Kami akan oten kalah. kamu suruh naik gitu. Biasanya kan kamu bantai di atas dengan pertanyaan-pertanyaan konyolmu itu, pertanyaan konyolmu itu. Oh, ya. gitu. Jadi kamu selama ini menyadari kalau oten terbantai di room saya? Waduh. Ya karena mereka nggak bisa menjawab. Mereka nggak bisa menjawab. Jujur kamu tuh bener-bener jujur kacang hijau. Kamu mengakui kalau mereka nggak bisa jawab dengan permainan kata-kata kalian. Kamu gitu, benar-benar ya. luar biasa. Saya bangga dengan kejujuran Anda. Dia mengakui kalau tidak ada oten yang mampu menjawab saya. Terima gaji. Kamu luar biasa. Kamu sekarang diam? Ya aku takut sama kamu. Aduh, capek deh. Iya capek kan kamu kan. Makanya aku bilang kalau arisan itu 2 aja, jangan 10. Bingung kan bayar yang ke-8? Tadi Galatia nggak muncul, terus apa lagi? Aduh. Apalagi coba? Ayo ngomong apa lagi ayo. Kok nggak ada? Mualaf juga punya channel kan? Mualaf juga punya channel kan? Aku kasih tahu Galatia ya. Habisin waktu aja nih. Mau dengar Galatia? Apa coba? Mau dengar Galatia? Hamil. Galatia. Mau dengar Galatia aku bacakan. Mari kita buka. Galatia berapa? Tunggu Bang, itu yang lagi di bonding rambutnya udah diliatin belum itu? Kasihan nungguin Anda itu. Oh, ceritanya jadi. Oh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Galatia berapa? Oh, udah nggak paham Bibelnya pantes. Galatia pasal 3, Pak. 13 ya. 3:13. Iya. Bapak itu orang yang lagi di bonding rambutnya udah diliatin belum itu? Bapak lagi di salon bukan? Bukan ya? Oh, bukan. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terus? Ya, masalahnya situ kamu akan menuhankan Tuhan yang terkutuk. Situ kan yang disalib Yesus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, cucok toh. Apakah Rahma bisa membaca? Ya, iya aku baca tadi, aku baca. Baiklah, Rahma baca Galatia ayat 13. Ya itu kamu kan sudah baca tadi loh. Gimana? Loh, Rahma coba bacakan sekali. Rahma yang orang yang menuhankan nggak sesuai Rahma. Terkutuklah coba orang yang digantung. Hamil. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Betul. Siapa yang digantung? Itu tulisannya apa, Rahma? Ya kan terkutuk, cucok toh. Kata benda yang yang digantung itu siapa? Orang bukan? Iya kan Yesus orang. Emang Yesus kamu bilang Tuhan. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan bagi kamu. Ya, kamu itu kan orang. Ya Yesus bagi tubuhnya kamu bukan, tubuh manusia bukan. Ini orang ini nggak ada pendirian ini orang ini. Tubuh manusia bukan yang digantung. Tubuh manusia bukan yang digantung. Oh, berarti yang nebus dosamu manusia tuh, cucok tuh. Ya, tunggu. Yang digantung bisa tidak roh? Roh bisa digantung tidak? Kalau orang siapa tuh? Kalau orang betul. Cambuk di Aceh itu yang dicambuk itu tubuhnya, Bang, tubuhnya. Bahasa Jawa, Uni.
Ya, Masih jadi jauh. gini, abang ini betul Bunda Rahma bahwa yang dihajar, dimatikan itu adalah daging Yesus, kemanusiaan Yesus. Nah, Aku yang ngomong sama Rahma dulu ya, kamu diam aja. nggak kenapa usah. kok sama aku jadi takut? Kan tadi kan sama Rahma. Aku Yang nggak bisa. membawa ayat kan Rahma. Nggak bisa Bunda Rama itu host, nggak boleh debat. Bunda Rama Iya. hostnya, nggak boleh. Jadi gini Bang, ya saya tuh sepakat dengan Abang bahwa yang mati makan ikan goreng itu adalah Aku kemanusiaan baru mau Yesus. menjelaskan, kamu sudah Oh ya, enggak saya bukan memblokir, saya meluruskan biar Bunda Rahma paham. Orang Islamnya harus dikasih paham, Bang. Hukum cambuk itu yang dicambuk tubuhnya, jiwanya, atau Tubuhnya, Bang, tubuhnya, Ya. Bang. Oke. Kalau yang mati di tiang salib itu tubuhnya kan, Logat Bang? Jawa nih. Iya, iya. Logat Jawa biar dia paham. Ya, sabar guys. Jadi Pak, yang mati di tiang salib itu memang betul, itu adalah daging. Yohanes 1:14, firman itu mengambil rupa menjadi daging, menjadi manusia. Bapak sepakat dengan saya nggak kalau yang mati di tiang salib itu adalah manusia Yesus? Betul. Nah, berarti yang menebus Bapak selama ini adalah manusia, betul? Tuhan yang menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia masih jadi Tuhan nggak? Dia Tuhan yang menjadi manusia. Iya, waktu jadi manusia dia Tuhan Nah, nggak? pengertiannya itu Tuhan ada roh, manusia adalah daging. Yang Nah. disebutkan Rahma itu masih rancu Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menjadi manusia, sedangkan Nah, yang iya. Rahma Nggak, kita nggak sini nggak ejek. ciptakan pengertiannya itu adalah roh. Kita di sini tidak saling menyerang agama Kristen. Nah, Agama Kristen tidak, itu tidak. dibolehkan kok. Jadi gini ya, dalam yang di Indonesia ini dicitrakan oleh Rahma adalah roh. bukan salah Bukan daging. Udah Bunda Rahma itu dia Ya. host, dia nggak boleh debat. Jadi gini ya. Ah. Jadi gini Pak Hamil, saya itu mendukung ajaran Kristen karena ajaran Kristen itu baik sekali untuk orang Kristen loh ya. Kenapa saya bilang gitu? Pertama Anda bilang Tuhan kalian 3. Saya sangat senang. Pret lah Rahma, Pret lah Uni. Aduh, jangan suuzon lah. Sekali. Saya ini manis loh, wajah saya ini manis bak gula loh. Dengar. Jadi ajaran Kristen itu ajaran terbaik untuk orang Kristen. Kenapa? Beda dengan kami. Kami itu Tuhannya cuma 1, sementara kamu Tuhannya 3. Kamu bilang tadi begitu, enak. Kemudian kalian tuh ditebus sama Tuhan, enak kalian. Kami ditebus, kami sendiri yang menebus. Nah, jadi saya senang kalau orang Kristen itu jujur seperti Anda. Nah, bagi kami, sorry, mohon maaf, sebagai orang Islam, saya itu tidak setuju kalau Tuhan ada 3, Pak. Kenapa? Saya khawatir nanti Tuhan rebutan tahta lah, rebutan bumi lah, rebutan manusia, kan takut kita. Nah, dalam iman Bapak sudah bilang Tuhan Bapak ada 3. Nggak apa-apa. Saya wallahi ikhlas Pak. Bapak menjadilah Kristen yang taat. Bapak tetaplah berdoa kepada 3 Tuhan ini ya. Kalau misalkannya Roh Kudus tidak mampu menjawab doa Bapak, berdoa aja kepada Bapak Yesus. Kalau Bapak juga tidak mampu, berdoa kepada Yesus. Mana tahu lewat. Kalau 3-tiganya nggak mampu, Kok bisa contoh orang wacanamu tidak mampu gitu? ya kalau kan saya bilang kalau wacana kamu kan tidak mampu. iya, kan? contohnya gini Pak. Oke, ini contoh ya. Roh Kudus itu berdoa Pak. Nah, Roh Kudus itu berdoa. Bagaimana? Nah, saya kasih dalilnya. Dalilnya ada ya Pak ya. Nih, kita bicara sesuai dengan dalil ya. Saya ini kalau bicara tuh nggak mau asumsi, berdosa Pak saya Pak. Nah, jadi Roh Kudus itu berdoa. Ini dalilnya Pak. Nah, jadi saya itu kalau berdiskusi itu ya Pak, diajarkan di dalam Islam, janganlah saya ini berbicara yang tanpa dasar itu nggak boleh. Ya, itu dalam Islam itu terlarang. Oh, kamu udah kumlot, udah bisa ngajar di sekolah teologi ya. Saya. Cuma kamu dibalik aja. Bapak Bapak fokus dulu. Teologi, ya. Bapak fokus dulu sama saya. Saya tuh lagi bukan mengajarkan Bapak, saya lagi berbagi ilmu dengan Bapak nih. Jadi Roh Kudus itu pernah berdoa. Dalilnya di mana? Bapak sebentar sabar ya. Kita harus bersabar Pak, mendapatkan pengajaran yang penuh dengan hikmah. Kita harus bersabar. Oke Pak? Bapak sabar ya. Bapak sabar. Ini adalah dalilnya bahwa Roh Kudus itu pernah berdoa. Nah, nih, bentar. Bapak kalau mau lihat bahwa Roh Kudus itu pernah berdoa, Bapak lihat Roma pasal 8 ayat 26 nih. Saya kasih ya. Roma pasal ke-8. Makanya saya bilang Roh Kudus itu bisa saja tidak mampu memenuhi keinginan kalian karena dia sendiri berdoa. Roma pasal 8. Mana ro. Bapak buka dulu Pak. Saya juga sambil buka nih. Roma pasal 8 number 26. Nah, this one ya. Okay, I want to open my
because I want to show you the Holy Spirit, Holy Ghost is pray to something ya. He is pray. Oke. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. So, Roh, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Roh Kudus itu pray to Allah, to Father. Maka kalau seandainya suatu saat Roh Kudus tidak mampu memenuhi keinginan kalian, maka Bapak punya pilihan lain. Apa itu? Berdoa kepada Yesus Christ. Because Yesus Christ is Son of God. Tapi ternyata suatu saat kalau seandainya Yesus Christ tidak mampu memenuhi. Oke. Yang pelan-pelan. Kalau seandainya suatu saat Yesus tidak mampu. Iya, nek seandainya Yesus tidak mampu lagi memenuhi keinginan Bapak, itu Yesus bisa jadi. Mampu, ya, iya, tidak mampu. Sabar dulu. Saya ini loh, Pak, lagi menjelaskan. Kamu bilangnya ya Allah ya Rahman ya Karim, astagfirullah. Pak iki aku ki lagi diskusi loh. Aku ki lagi membawa data. Nek aku salah Bapak jelaskan. Aku kan bukan orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Wajar kalau aku tuh salah-salah loh Pak. Aku kan Bapak jangan framing. Bapak jangan framing. Aku cuman bilang seandainya. Bapak kok nuduh-nuduh. Nah, ini loh, kalau seandainya suatu saat Yesus tidak mampu memenuhi keinginan Bapak, bisa jadi kenapa? Karena iki loh, seandainya, jangan lupa pakai seandainya. Ini pakai seandainya. Andai gitu ya. Lah, saya ini kan bukan orang Kristen toh Pak, nggak boleh sembarangan toh. Saya lagi ngomong dulu, aduh, aku ki sesuai fakta sekarang seandainya. Iki pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Nah, kenapa bisa jadi Yesus tidak mampu mengabulkan? Karena dia juga butuh berdoa, Pak. Nah, Bapak tuh enak. Kalau seandainya Roh Kudus tidak mampu mengabulkan. Kamu bahas satu-satu. Sekarang kamu bahas apa? Ayat apa lagi? Tapi Bapak, saya akan menunjukkan. Tadi kan Roma. Loh, Bapak gini loh Pak, enak sekali jadi Bapak itu. Kenapa? Kenapa kamu enak? Mau lompat kemana lagi? Kok saya mau lompat? Mana cuma yang tadi itu? Ya Allah, ini Bapak ya. Bapak menuhankan. Bapak punya Tuhan, Bapak tahu nggak? Kalau Bapak bahas itu sebenarnya yang mana? Ya, di sini loh Pak, katanya saya disuruh bernarasi. Sini tak narasi Jadi gini, jadi ngene. Jadi kan Bapak bilang Tuhan Bapak ada 3. Aku mendukung Bapak. Nah, ajaran Roma itu bagaimana? Aduh, Bapak iki lho, skosek no. Aku ya harus ngomong sek. Nah, aku bilang begini. Bersyukurlah Bapak menjadi Kristen yang Tuhannya 3. Kenapa? Pertama, nek seumpamanya berdoa kepada Roh Kudus, iki lah, aku iki lagi mengatakan bahwa ajaran Kristen itu baik untuk Bapak loh Pak. Belum dibahas. Aduh, iki. Lagi kemana itu? Bapak ilo. Atau gimana? Bapak ilo. Kok saya Bapak jangan, Bapak aku sama seperti Yesus loh, dituduh sakit jiwa loh. Nih ya. Dalam kitab Ibrani pasal ke-1 ayat 8, kalau suatu saat Bapak tidak mampu mengabulkan doa Pak, aduh, Mbak, aku ki harap ngomong yo, aku gitu serius, aku nggak menghujat Kristen, aku justru mengatakan agama Kristen ini agama yang luar biasa, agama yang hebat, agama yang tidak akan pernah aku masuki. Kenapa? Kalau aku tuh cukup Tuhannya 1, aku nggak butuh Tuhan itu 3. Tahu apa yang mau dibahas itu. Kacau Bapak. Kamu Rifa. Bapak, iki loh. Bapak kan Tuhan bahas itu yang mana? Iki loh Pak, iki
Iki lho, aku wes gandani yo, bapak tuh enak, Tuhannya 3. Nih aku Tuhanku cuma siji. Nah karena Tuhanku nggak perlu 2 apalagi 3 karena dia mampu mengabulkan doa-doa Urusanmu kami. lah, mau 1 mau 3 itu Iya urusanmu, nggak usah makanya diulang-ulang itu. bapak itu beruntung punya Tuhan 3. Kalau seumpamanya yang satu tidak bisa mengabulkan, bisa berdoa kepada yang satu. Kalau satu lagi tidak bisa mengabulkan, bisa minta doa kepada bapak. Ternyata suatu saat kalau bapak tidak mampu mengabulkan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena bapak juga punya Allah. Nih, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini bapak memanggil Allah kepada anak. Mereka tuh saling menuhankan. Allah, bapak menuhankan anak, Allah anak menuhankan bapak. Mereka saling menuhankan. Seumpamanya suatu saat bapak minta pertolongan kepada bapak, mungkin dia lempar-lemparan tugas. Udah anak aja yang kabulin. Oh, nggak mau, Roh Kudus aja yang kabulin. Kan bisa begitu loh. Iki kan bapak menuhankan anak. Piye toh? Bapak itu Tuhan bukan? Lah, bapak baca, tetapi Anak tentang itu Tuhan anak bukan? ia berkata, tahtamu ya Allah. Iki loh bapak. Yahweh itu nama lain dari Zeus dalam. Oh, bapak tuh Tuhannya itu Roh Kudus nggak punya nama. Ya, yang bapak juga Bapaknya namanya nggak Isa itu Zeus. Ya Bapaknya Isa Allah. itu Zeus. Itu gini loh Pak, bapak itu jangan memframing loh. Nanti bapak jangan menghujat agama tolong. Kristen loh. Ih, Tolong Bapak- ditanya bingung. Iya. Ini saya jawab. Oke, Bu Rita Wahyu tolong dijawab Pak Hamil ya, karena dia mau bertanya apakah Yahweh adalah Zeus. Mari kita jawab. Nah, kita suruh Bu Rita Wahyu aja yang menjawab. Jangan Unirifa, karena nanti kena pelanggaran, dikira penghujatan. Unirifa itu tidak boleh menghujat. Unirifa hanya memaparkan Ayo konsep. Rifa. Aduh. Kalau mau di list sudah sampai 100 Rifa. Ayolah, buktikan saja. Satu list saja. List pertama tunjukkan bukti penghujatan saya. Ini baca. Pandangan dari sisi lain tentang nama Yahweh. Ini dari Burita Wahyu toh. Burita Wahyu ini adalah pemilik sarapan pagi biblical. Lalu apa kata Burita Wahyu menanggapi tentang nama Yahweh? Bukan Rifa, bukan Bang Handi yang berkata, tetapi Burita Wahyu. Pengucapan Yahweh sebagai Yahweh adalah dugaan belaka. Oke. Zeus itu tahun berapa bisa kamu keluarkan datanya nggak sih Zeus Woi, itu? sesak napas aku Itu loh. Tuhannya Diamlah dulu. Yunani yang bernama Sakit Zeus lambungku itu. loh. Udah pelan-pelannya aku udah pertama tadi kali muncul ngomong. di dunia itu Banyak tahun kali berapa? ceritamu loh. Loh. Aku udah pelan-pelan ngomong, kau pun udah denger aku ngomong. Tunggulah dulu. Kau Katanya udah gitu loh. Ditanya Kali kau bah. Zeus, dia bingung. Udah baik-baik aku loh. Udah baik-baik lah aku ngomong dari tadi loh. Nggak kau dengarkan aku. Udah pakai bahasa Jawa aku. Kau pikir aku apa? Nggak capek kau pikir aku. Makan nasi aku. Udah habis nasi aku makan tadi. Dengar kau. Kau ini pula. Dengar ini. Nah, timbul pula pertanyaan baru. Apa yang salah dengan dugaan ini? Siapa yang mengatakan bahwa pengucapan Yahweh itu salah? Menanggapi beberapa pertanyaan ini patut dipertanyakan. Kembali, apakah kita akan meletakkan iman keselamatan kekal pada sebuah nama dugaan? Nah, apa kau tengok ini Burita Wahyu bicara? Jangan kau tuduh aku pula bilang Yahweh Zeus. Sembarangan kau. Kau perbada. Nah, nama Yahweh boleh saja diucapkan tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari nama Zeus. Nah, bukan aku. Kau tuduh pula aku. Sembarangan kau. Kau aku tampar ganteng kau nanti. Anak saja kau nuduh-nuduh. Ini bukan kami ya. Tidak ada kami umat Islam itu menghujat. Tidak boleh di Al-Quran. Ngerti kau? Kau perbara kau. Lanjut. Kau diam kau. Nangis kau. Ngamuk. Mencret. Pingsan. Silakan Dari ditanggapi. tadi ku jelaskan. Kau awak ngomong baik. Nggak didengarkan nyawa kan? Kau. Apa? Terdiam. Silakan. Mau mancing-mancing biar kami menghujat. Nggak akan kami menghujat. Nggak boleh di agama Islam kami menghujat. Perbar kau. Silakan. Mana dia? Pak Mana? Hamil. Mana dia? Pak Hamil diam. Ayo Pak Hamil. Ku belam kan kau nanti di Danau Toba nanti. Bertahu kau.
Paham. Jadi aku bilang sama kau ya Pak. Enak kau tuh Tuhan, kau udah bilang tadi, Tuhan kau 3. Maka aku bilang. Ya ke mute, mic-nya dibuka. Pahami ya. Kasihan ya ada yang hamili nggak bertanggung jawab. Jadi begini loh. Enggak gitu ya. Oh. Apalagi? Sorry. Apalagi rupanya? Tadi si Zeus itu lahir Zeus itu dikenal masyarakat itu tahun berapa itu ya? Cara Zeus itu seperti apa? Orang Yahudi mana yang menyembah Zeus? Kuil Zeus itu di Israel itu di mana itu ya? Mana ada orang Yahudi menyembah Zeus? Tata cara menyembah Zeus itu seperti apa? Inilah. Apakah para nabi itu menyembah dewa Zeus gitu? Ya. Bukannya para nabi beragama Islam gitu? Gini. Malah menyembah Zeus? Ini dia. Ini yang kau sebut. Kalau waktu otakmu itu Pak ditaruh di mana? Dulu, janganlah perbada. Sini aku kasih tahu kau dulu ya. Jadi kami ketika sekolah diajarkan namanya logical fallacy. Apa itu? Stroman. Jadi kau para tahu nabi Stroman? menyembah Zeus gitu ya, menyembah bagaimana cara mereka menyembah Zeus gitu? Bisa dikasih tahu aku gitu? Saya mau jelaskan ini ya. Janganlah kamu banyak bacot. Opal. Diam dulu. Tadi kamu ngomong. Diam dulu, Pak. Saya lagi menjelaskan. Diam. Jadi gini. Jadi, ku jelaskan sama kau bahwasanya yang mengatakan kata Yahweh itu berita wahyu yang bilang bahwa kata Yahweh itu artinya adalah nama Zeus yang dilatinkan. Ngerti kau? Nah sekarang ditanya cara menyembah dewa Zeus, kau tak tahu? Para nabi menyembah dewa Zeus gitu? Janganlah. Masih dimasak lagi, tapi itu terlalu gosong. Dimasak lagi, diaduk lagi, tapi pelan-pelan apinya. Otak kau taruh di mana, Rifa? Tapi kose. Iya, kose. Dia mau, biar lagi ya, nih ya. Jadi kata berita wahyu, kata Yahweh itu tidak pernah dikenal sama orang Yahudi. Kenal Yahweh itu nama Zeus. Zeus pakai bahasa Latin. Atau ditanya Zeus, tata cara menyembah Zeus juga nggak tahu. Gene inyong wes ngomong karo kowe iki menyembah siapa? Nek Arab ngomong inyong iki ya. Nabi menyembah Zeus ini gitu. Arab. Ini mau disate-sate ini tak iya. Inyong lagi ngomong kepiwen kowe iki. Gie. Jelas ini. Dengarkan saudaraku. Dengarlah Uni Rifa. Tolong ngomong bukan nyanyi. Jadi gini ya. Sabar. Memang harus sabar menghadapi. Harus kayak gini, harus sabar. Oke. Acaca, jadi ya, begini ya. Nama Yahweh itu kata berita wahyu ya, itu adalah nama Zeus bahasa Latin ya. Jadi kamu terus benarasi Zeus, tanya Zeus lagi. Ya kalau kamu stop benarasi ya. Kalau kamu menarasi Zeus, kutanya Zeus lagi. Aku percaya Yesus. Jadi gini. Waalaikumsalam. Jadi gini, saudaraku, wahai Pak Hamil. Afrika belum. Ya, jadi gini saudaraku, saya sangat mensupport ajaran Kristen itu untuk dikembangkan, disebarkan ke seluruh alam. Kenapa? Saya sangat senang mendengarkan ajaran Kristen. Kenapa? Karena Anda berkata bahwa Tuhan Anda 3. Itu hebat. Saya saja Tuhannya cuma 1 loh. Tuhan saya cuma 1. Anda Tuhannya. Bukan urusanku, Rifa. Kamu mau nyembah apa? Bukan urusanku. Iya. Banyak cerita. Dan tadi saya mau bicara, tapi tidak pernah dipotong-potong. Hanya sama orang tolol. Astagfirullahaladzim. Gini loh Pak, Bapak jangan bilang-bilang saya tolol Pak. Karena gini Pak ya, saya hanya ingin menghibur suaramu Bapak. Tadi suara orang apa? Orang tolol, orang pintar itu. Itu kan nyanyi Pak. Suara guru besar ngajar
Ya seperti itu. Kan dia mau ngolah vokal. Saya mau ngajarin Bapak bagaimana cara menghibur hati yang luka. Bapak kan lagi sedih. Saya menghibur Bapak. Lio Lio dia Nah, bisa kamu ajarkan Rifa. Saya ngajarin Bapak cara menghibur orang nih. Lio gitu. Ya boy. Lanjut sabar Pak ya. Nah, ada Bapak dulu pernah ada lo dulu Pak lagunya gini Pak. Ada cerita di zaman purba, kisahnya dari negeri kayangan, kisah seorang Tuhan. Kalau udahan ya udahlah Rifa, kamu kalau nggak ada narasi Pak, saya apa ini lagi ya udahan Iya, Pak, itu bagus loh Pak lagunya. Biar yang lain yang ngomong. Silakan bertanya. Bang Hamil silakan bertanya Bang Hamil. Nggak ada pertanyaan. Yaudah. Kalian kan sering Bapak, bahas Alkitab tuh. tetaplah sering jadi keluarkan Kristen. ayat-ayat. Enggak. Bapak tetaplah jadi Kristen ya Pak ya. Pintar semua itu. Kalau Bapak tetaplah jadi Kristen yang kafah. Apabila ditampar pipi kiri kasihlah yang kanan. Kalau ada yang minjam duit Biasa Bapak suruh jangan Kristen Bapak tolak. naik ya. Diputar balikkan ayatnya. Ya boleh Pak, janganlah dipelintir ayat kita suci orang Kristen itu tidak boleh dipelintir. Kristen udah naik, tak ada banyak ayat dibacakan, tak ada satu ayat pun yang dibahas. Gila kali ini Rifa. Tapi Sugi pintar itu. Nggak ngomong. Bukan orang pintar. Bokir, minta sate 100 tusuk Bokir. Ayo Bang. Gurunya aja sedang apalagi Lio. gurunya aja udah sedang kayak gitu. Aduh. Enggak, tapi kenapa ya? Kok aku nggak bisa ya? Pak. Siapa nih gurunya saya dengi? Pak Hamil. Sudah Kenapa ya? beberapa ayat yang dibuka, tak ada satu pun yang dibahas. Pak, ini loh Pak. Kenapa ya pas lagi holio-lionya aku bisa, tapi pas yang lain nggak bisa? Bapak dengar ya? Lio. Itu Ya, susah gue loh. udah gila kau. Hah? Bapak janganlah. Aku tuh kayak Yesus lah dituduh gila. Janganlah. Yesus juga dituduh gila. Janganlah. Nggak boleh gitu. Lio. Gitu. Tuh typing ada yang mau dibahas nggak typing? Tanya typing aja. Dia ketawa. Tanya typing aja. Dia ketawa. Bingung. Tadi aja ketawa loh. Gitu, Berarti aku berpahala loh Pak membuat orang ketawa. Bapak bahagia kan sama aku? Ada aku bilang aku Bapak itu bahagia kalau ketemu Susah Nyeri. Ngomonglah Sugi. Mana suaranya Sugi? Sugi kan orang pintar itu. Gurunya begini kalau muridnya. Ya gurunya aja sedengnya, apalagi murid yang di bawah. Juga aku Gurunya sakit apalagi muridnya. aja nggak bahas, Ya Allah. bahas apapun. Opa. Ya kok bisa seperti itu ya? Pagi sampai malam kan si Rifa Apa sih typingnya gila itu, nggak ada tulisannya lagi itu. Apa sih Bang? Nah, kalian kan yang sering bernarasi, aku kan masuk ke room kalian. Bunda Rahma, tolong ya untuk abang ini satu-satunya teman Kristen yang perlu hiburan, jadi jangan disentuh ya. Biarkan ini menjadi apa namanya? Aku biar menghibur dia lah. Ya, soalnya masalahnya banyak kali Bunda. Kasihan. Aku pengen dia itu bahagia dengan kita. Baik Bang, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Percaya Yesus. Aku diturunkan. Orang mereka nggak ada yang dibahas kok, nggak berani bahas apa-apa. Kenapa aku diturunkan? Silakan bertanya Bang, apa yang ingin kamu bahas? Bukannya kalian sering bawa sesuatu gitu kepada orang-orang supaya mualaf gitu? Susu siapa yang kami bawa? Susu siapa? Bisa, bukannya kalian yang sering membawakan sesuatu gitu, kok bawa Bapak susu? tadi bilang kami membawa sesuatu. Sesuatu Ya. siapa yang kami bawa? Susu siapa? Sesuatu ya, ayat kan? Ini sebentar, Uni. Ya. Sebentar. Ya. Bang Pintir. Hamil. Orang Kristen dibego-begoin. Hamil.
diam dulu Bang Hamile. Ada pertanyaannya nih Ahizia. Kenapa namamu hamil tanpa suami? Apa Enggak kamu ada punya pertanyaan masalah? lain, Bu. Itu di bawah dia bertanya itu netizen. Kenapa namamu? Apa kamu ada masalah? Lagi hamil kah? Sekarang masalahmu itu ya. Aku ada lagu. Ini Rom bahas apa sih Bunda sebenarnya? Rama, aku jadi teringat lagu baru loh. Lagu ini gara-gara Bang hamil tanpa suami. Sesuatu yang ada di hidungmu, sesuatu yang ada di hidungmu, upil itu. Pada mulanya hidung bersama upil, ternyata upil hidung sesuatu. Iya. Coba kamu lemparkan narasi itu kepada aku. Sudah dapat dia. Sudah dapat poinnya. Coba Gini. Jadi silakan Rifa. sesuatu yang ada di hidungmu, Gimana, Rifa? upil itu. Yang kemarin kamu lontarkan kepada oten-oten lain itu. Yang mana sih Coba Bang? kamu sini, Bang, lemparkan jangan kepadaku. Bang, janganlah kita ngegibahin Yesus. Capek loh Yesus diomongin. Masa kami umat Islam lebih sering menyebut nama Yesus daripada nama Allah? Udahlah kan, sekali kita hiburan lah Bang. Sesuatu yang ada di hidungmu, upil itu. Kenapa kok nggak keluar upil itu? Capek Bang. Masa dalam setiap hari kami nyebut nama Yesus banyak, tapi nama Allah jarang. Jadi Coba udahlah hari ini. dilemparkan. Apa? Kemarin Oke, kamu sama omongkan yang lain. itu. Kalau Uni capek, silakan sama Ustadz Alif. Siapa yang mau? Uni istirahat dulu lah. Iya, istirahatlah aku dulu Bunda Ramah, capek aku. Oke, Uni sayang. Siapa yang ini? Ini apa ya? Bang hamil tanpa suami ini mau belajar loh. Silakan. Ustadz Alif, Ahi, Sugi, Kerja. Mas Rufa, terima kasih mawarnya. Ya udahlah ya, daripada buang waktu gitu, nggak ada esensi. Jangan bang, jangan pergi bang, jangan tinggalkan adek bang, jangan tinggalkan adek bang, jangan tinggalkan adek. Kemarin sih aku Jangan apa kayak gitu. Jangan tinggalkan adek bang, jangan tinggalkan adek bang, jangan tinggalkan adek bang. Aku nanya ke dia. Oke, gini bang ya. Menurutmu bukan menurutmu ya. Kalau aku baca Bible, Yesus sepertinya itu nubuatan ya, sudah ada nubuatan bahwa dia akan mati di salib ya, Bang Hamil ya. Terus dia sudah tahu kalau dia turun ke bumi dan bakalan mati di salib ya, untuk nebus dosamu kan. Terus kenapa dia turun? Apakah dia mengajarkan bunuh diri? Coba dijawab tuh. Dia bunuh diri bukan? Ya aku tanya tuh, kamu kan kutanya. Kan dia udah tahu bahwa dia akan bunuh mati. diri. Apakah dia bunuh diri? Ya aku tanya kau kan. Ya dia bunuh diri enggak? Ya aku tanya kau kan. Kenyataannya itu apa? Kamu kan sudah baca Alkitab, bolak-balik kamu bolak-balikan firman gitu. Sekarang kamu bilang buat penyataan dia bunuh diri. Dia bunuh diri enggak? Ya kalau aku lihatnya dia bunuh diri karena dia udah tahu, akan mati. Dia tetap turun ke bumi toh, bunuh diri lah Tuhanmu bang. Bunuh diri gitu ya. Iya. Artinya dibunuh siapa? Ya tentara Romawi toh, masa nggak tahu, nggak paham sih. Nah, bunuh diri bukan itu. Hah? Bunuh Ya diri gini, bukan. gini, kalau kamu di pinggir jalan nih, ada mobil lewat. Nah, ada mobil lewat. Istilah kau bunuh diri itu namanya kan. Berarti tentara Romawi itu adalah mobil itu yang ngebunuh. Nah itu. Ini Dia tahu kejadiannya ditabrak mobil bukan? Dia kejadiannya ditabrak mobil bukan? Ya kan kamu tanya tentang tentara Romawi itu, dia tahu kan akan mati. Tetapi dia tetap bumi, ya dibunuhlah dia. Nah, jalan kelindas mobil, matilah aku. Ini ya sudah tahu akan mati dibunuh. Dia tetap dia turun. bukan mati di lindas mobil ya. Iya memang sih. Masa salibmu mobil kau gantung jadi salib, kan lucu. Mati disalib toh? Iya, disalibkan oleh siapa? Kenapa dia disalibkan? Dibunuh Untuk toh apa oleh dia tentara disalibkan? Ya artinya dia bunuh diri toh. Sudah aku bahwa dia bunuh diri. Kau sudah akui kan? Ada nggak orang nangkap dia? Kau sudah akui. Tujuan dia ke dunia itu untuk apa? Ya kan untuk bunuh diri, nebus dosa toh. Ya tuh, pengertian bunuh diri itu apa?
Ya dia udah tahu bunuh diri tuh gini ya. Kita udah tahu nih kalau kita ke tengah jalan pasti dead, mati, kelindas mobil. Tetapi kita masih ke tengah jalan, ya matilah orang itu kan. Nah, Kenapa Yesus dia sudah harus tahu. mati? Kenapa dia harus mati? Ya entahlah. Ada tujuannya. Kenapa dia harus mati gitu? Ya silakan yang mau diskusi masuk. Kenapa Bang? Gak ada yang mau ini ya diskusi ya. Bang Aristo siapa? Kenapa Bang? Ya jelas itu kalau dia udah tahu akan mati menebus dosa, dapat dia masih turun ke bumi menjadi Perlu manusia. ditanyakan nggak motifnya kenapa dia harus turun? Perlu dipertanyakan nggak motivasinya? Motivasinya dia turun itu untuk apa? Nah, untuk apa? Perlu dipertanyakan nggak? Ya aku tanya kamu dong untuk apa? Kamu sudah tahu gitu. Paling ku tanyakan, perlu dipertanyakan nggak motivasinya itu? Ya perlu dipertanyakan. Nah, Iya sih. Dia mati untuk apa? Kalian tuh sudah tahu, cuma tuh nggak mau itu aja dipotong-potong. Ya, kami nggak tahu, kami nggak tahu. Kami nggak tahu. Dipotong-potong, dibuatkan narasi yang lain. Ketika dibalikkan kembali kepada kitab suci, kalian bingung. Nggak ada bingung Kalian kami. berusaha membalikkan kitab suci dengan narasi yang lain. Ketika dikembalikan lagi ke kitab suci, kalian bingung. Kami nggak ada bingung. Nah, itulah pekerjaan kalian. Membawa kitab suci dengan narasi kalian sendiri. Pak, itu waktu Yesus hidup di dunia ini pekerjaannya apa, Pak? Tiap hari Yesus berjalan sambil berbuat baik. Sebentar. Ada Kristen Mona ini, siapa yang bisa turun ya? Biarin aja dulu itu bentar, Budara. Saya tanya dulu. Oke, lanjut, Pak Amir, lanjut. kalau waktu Yesus hidup di dunia ini yang nanya siapa? Yesus mata pekerjaannya apa, Pak? Yesus tiap hari berjalan sambil berbuat baik. Itu pekerjaan, Pak. Menurut dia begitu. Kenapa? Harusnya bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Harusnya bagaimana? Saya bertanya profesinya apa? Dia tiap hari berjalan, dia kerjanya kan, profesi itu kerjanya kan, kerjanya apa kan? Kerjanya tiap hari berkeliling sambil berbuat baik. Oh, kerjaannya berkeliling-keliling. Sambil mau apa? Sambil berbuat baik. Berbuat baik. Itu pekerjaannya, Pak ya? Ya, itu yang dikerjakannya. Oke. Itu menghasilkan uang nggak buat kehidupan sehari-hari, Pak? Apakah dia turun untuk mencari uang? Ya, dia makan dari mana? Apa dia nggak butuh makan, Pak? Belanja gitu? Apa dia nggak butuh makan, belanja gitu? Kamu nggak sekalian pergi ke sana liatin gitu dia makan apa? Ya kan saya nanya ke situ. Kan aku tahu kan di sana banyak yang ngasih, ada yang ngasih atau apa gitu. Mana aku tahu, aku nggak mau bernarasi gitu. Sedangkan aku nggak di sana gitu. Oh berarti Bapak nggak tahu profesi dia apa? Bukannya sudah aku katakan apa yang dilakukannya tiap hari gitu. Ya kalau berkeliling saja itu kan nggak menghasilkan uang nggak tuh? Tidak. Ya terus dia makan dari mana? Urusanmu kah dia makan dari mana gitu? Urusanmu kah dia makan dari mana? Kamu mau ngasih dia makan gitu? Gimana sih Pak ini? Orang nanya baik-baik kok. Ngomong apa? Kamu mau ngomong apa langsung aja? Enggak, saya nggak mau, saya nanya situ. Apakah dia harus mencari uang untuk mencari makan gitu? Sedangkan dia tiap hari berjalan sambil berbuat baik gitu. Iya, artinya kan makan, Pak. Apa dia nggak butuh makan? Butuh pertanyaan Pau dong, intelek dikit. Loh ini kok ini aja nggak bisa dijawab kok. Enggak, itu kan pelecehan namanya itu. Orang Islam kok pelecehan penting gitu yang ditanya makan apa? Makan nasi lah, makan roti lah. Maka masalah siapa dari mana dia dapatnya, aku nggak melihatnya gitu loh. Kamu tanya padaku buat apa? Iya, aku nggak melihat siapa yang ngasih dia makan. Dablok gitu. namanya itu, pertanyaan dablok. Lo bilang aja nggak bisa jawab. Ecek-ecek yang apa yang bodoh-bodoh gitu. Sedangkan aku nggak di sana liatin yang ngasih dia makan itu siapa. Maunya ditanya gimana gitu. Maunya kami harus bertanya seperti apa pertanyaannya. Coba ajarkan kami cara bertanya lah. Ya betul. Si Uni kan juga pintar. Masa
pertanyaan begitu ditanyakan kamu? gitu. Gimana cara bertanya yang baik gitu. itu, coba ajarkan kami gitu. Biar kami bertanya. Coba gimana Pak penyebar mau yang ditanya seperti apa? Ayo biar kami tanyakan. Siapa itu tadi si Handi? Sekarang gini loh, selanjutnya Islam apa? yang Narasi itu selanjutnya harus apa? mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Kan itu. Jadi nggak sempurna aja Islam itu kalau nggak mengakui Yesus itu. Ya gitu udah loh. kalau begitu silakan Pak penyebar bikin begini. Itu. Ntar dulu Pak penyebar. Silakan Anda tanya sendiri, dijawab sendiri biar nyambung gitu. Apa itu mana itu si Handi? Oh iya Masa silakan, pertanyaan itu nggak boleh? Ngomong lagi. Ya. Kan ku jawab kan, aku nggak tahu siapa yang ngasih dia makan Pak gitu. pendeta penyebar lagi ngomong loh Bang Hamil. Coba lah Pak penyebar ini dia luar biasa ilmunya loh. Maaf Coba ya, ajarkan Pak kami. Pendeta ya, saya lanjut dulu ya. Biarlah Tadi Pak si pendeta Handi dulu itu ngajarkan gimana itu? kami loh. Biar beliau mengajarkan kami cara bertanya Tadi si kepada Handi teman-teman itu gimana Kristen. ngomongnya? Ada yang mau Saya mau dilanjutkan, catat Handi? ini. Nggak boleh kata Pak Jadi- penyebar, Bang Handi bertanya. Katanya pertanyaannya itu salah. Rifa diam kau. Benang merahnya itu Kok aku selagi diam pula kalian tadi? pakai kacamata Islam tidak akan bisa memahami ajaran Kristen. Titik. Udah. Apa Pak? Biar si Kacamata Handi Kristen ya, lanjutkan Pak? Pertanyaannya. Kita pakai Handi kacamata Kristen lanjutkan boleh? Pertanyaannya. Bang Hamil, ini Pak Boleh pendeta lah, lo kalau lagi kamu- ngomong loh. Pak penyebar boleh nggak kami bertanya dalam kacamata Kristen? Boleh. Aduh. Nah, baik. Dalam kacamata Kristen, Yesus itu Allah bukan? Sekarang saya tanya kamu, Allah yang sebenarnya itu kelihatan nggak? Loh, Bapak saya ini kan nggak punya Roh Kudus, tentu saya nggak tahu. Terjawab, Allah yang kau sembah itu kelihatan nggak? Oh Bisa tidak, jawab. kami belum bisa melihat, tapi tidak. Karena tidak tadi itu kacamata kelihatannya Islam loh. itulah dia. Kok Bapak lari kacamata Dengar dulu. Islam? Kita kan pakai kacamata Kristen. Gimana ini? Aduh, Bapak pakai kacamata karena kuda tidak- ini. Karena tidak kelihatannya itulah datanglah dia menginkarnasi kepada manusia biar Nah, manusia bagus. paham Pak gitu loh. penyebar, Pak penyebar. biar- Berarti Yesus yang jadi manusia itu Allah bukan, Pak? Iya. Nah, ini kacamata Kristen ya teman-teman. Ingat, teman-teman dicatat. Tolong teman-teman siapkan pena sama buku. Dalam kacamata Kristen, Yesus itu adalah Allah menurut Pak penyebar. Nah, kemudian kita bertanya dari sisi kacamata Kristen teman-teman. Nah, contohnya begini pertanyaannya. Karena menurut Pak penyebar Yesus adalah Allah, apakah yang mati di tiang salib adalah Allah? Nah, gitu cara bertanyanya. Itu kacamata Kristen itu. Benar gak Pak? Secara tubuh badan itu manusia. Oke? Makanya dia mati, makanya bisa dia salib, dia bisa makan ikan goreng, bisa makan kue. Nah, itu secara apa badania itu manusia. Nah, tapi Allah yang sebenarnya itu turun yang melalui Yesus itu. Makanya kita kenal Allah gitu loh. Jadi kalian di situ yang kalian nggak ada Kacamata titik Kristen tengah. lagi ya. Kita kacamata Kristen lagi teman-teman. Menurut Pak Penyebar, kacamata Kristen, menurut kacamata Kristen versi Pak Penyebar, bahwa daging Yesus itu adalah manusia, betul? Rifa Lahir boleh dari ditanyakan Bunda ke Maria. aku aja Aduh, nggak, Rifa? saya lagi ngomong sama Pak Pendeta ini Bang Hamil. Ditanyakannya Diamlah ke aku dulu. aja lah, aduh. Abang bukan pendeta. Dari tadi abang udah kuhibur loh. Abang udah ketawa dari tadi. Ya, tadi kan nggak nanya aku apa-apa loh. Enggak, aku takut sama kamu Bang. I takut sama you. I tak sanggup menghadapi you lah. Nah, lanjut. Jadi kata Pak Penyebar, maka yang mati di tiang salib itu adalah daging, betul? Betul. Betul Pak Penyebar. Nah, apakah Betul. bisa saya katakan kalau Pak Penyebar ini ditebus oleh daging? Ya, kan ada yang mengatakan begitu besar kasih Allah kepada manusia sampai anak yang tunggal dikasih kepada manusia untuk menebus dosa manusia. Itu ada ayatnya. Kalian jangan percaya jangan tidak percaya dengan itu. Itu Gini ayatnya. loh, ini kacamata Kristen loh. Kan Bapak bilang tadi gini, kacamata Kristen menurut Pak Penyebar berita bahwasanya daging Yesus itu adalah manusia. Mbak Uni, kalau memang kacamata Kristen kau pakai, pastinya kamu harus percaya dengan ayat itu karena kamu Saya kan mempertanyakan kacamata Kristen, Penyebar. Pak. bukan. Pak Penyebar. Bapak bilang kami Bang Handi Pak salah Penyebar. bertanya tadi. Maka Bapak bilang jangan Pak bertanya Penyebar. menggunakan kacamata Islam. Pak Kata Penyebar, Bapak izin kami bicara, harus Pak bertanya Penyebar. menggunakan kacamata Kristen. Nah, tadi kacamata Kristen sudah Bapak jabarkan. Apa itu? Yesus adalah Allah. Lalu yang dagingnya Yesus adalah manusia. Nah, Ya. lalu saya bilang lagi, ketika Yesus mati di tiang salib itu dagingnya atau rohnya? Pak Ya, Penyebar. ya. Pak Penyebar izin ngomong. Yang mati di tiang salib itu dagingnya atau rohnya, Pak? Roh bisa mati nggak, Rifa? Saya lagi nanya Pak Penyebar, yang lagi hamil tanpa suami diam.
Dagingnya yang mati. Udah. Mantap. Itu kacamata Kristen ya, Pak? Nah, Ya. kacamata Kristen mengatakan yang mati adalah daging. Maka salahkah saya kalau berkata Bapak penyebar ditebus oleh daging? Adam itu daging atau roh? Yang berdosa itu dagingnya atau rohnya? Aduh, udahlah. Anda tuh duduk aja di pojokan, diam nyimak Pak Pendeta lagi ngomong. Ah, gimana menurut Pak Pendeta? Pak penyebar, tanyain. Adam itu roh atau yang berdosa itu tubuhnya atau rohnya? Gimana Pak penyebar, yang mati itu kan daging? Apakah salah kalau saya berkata Pak Jadi penyebar harus ditebus daging ditebus atau oleh daging? Dagingnya yang berdosa Iya, atau daging apalagi titik. Terima Berbeli- kasih. Ini dia. Kita itu suka dengan teman-teman Kristen yang jujur. Ingat teman-teman, dicatat poin kacamata Kristen adalah bahwa teman-teman kita Kristen ditebus sama daging. Udah ya? Udah selesai. Kalau sama aku tuh simple. Yang Adam Lanjut. berdosa dagingnya atau rohnya? Yang berdosa di situ apanya itu si Adam? Halo? Halo? Halo, artinya Yang kamu Adam itu berdosa itu tubuhnya atau gimana itu? kamu ditebus oleh daging manusia, bukan Tuhan ya. Berarti penebusannya gagal. Karena Yang manusia berdosa itu mewarisi. Adam itu siapa? Kita lanjut dulu. Manusia itu mewarisi dosa Adam. Dosa waris Adam itu telah jatuh kepada semua manusia terjatuh dalam dosa. Jadi yang mati itu daging-daging manusia. Berarti kamu nggak, penebusan dosa itu gagal total itu. Yang berdosa apanya? Dagingnya Adam atau rohnya Adam yang berdosa? Dagingnya ada. Emangnya Adam itu ketika makan dia mayat? Iya ditanyakan. Ya kamu sadar nggak kalau yang berdosa itu daging? Ketika dia makan buah terlarang itu kan, apa dia mayat lagi makan? Iya kan dagingnya Loh, betul? Apa dia mayat itu bisa makan? Dagingnya yang berdosa kan? Betul. Kan ada rohnya. Taruhlah kan? betul. Ada rohnya. Anggaplah betul ya. Anggaplah betul dagingnya yang berdosa. Lalu dagingnya yang harus dihukum gitu. Menurutmu bagaimana? Kalau dagingnya yang berdosa, maka Kalau- dagingnya yang dihukum. Enggak, menurut Anda gimana kacamata Kristen nih? Saya nggak mau Yang berdosa mengasumsikan. rohnya kemana itu? Kalau berdosa orang berdosa rohnya. Kok Bapak malah tanya sama saya ini? Saya kan tanya, dalam iman Bapak, yang berdosa kan dagingnya, maka dagingnya yang harus dihukum, betul? Nah, jadi yang dibangkitkan nanti di hari kematian, rohnya atau dagingnya? Yang berdosa dagingnya, yang ditebus harus Saya mau tebus pakai tanya, apa? yang berdosa kan dagingnya, maka yang harus Kan dihukum tadi adalah kan dagingnya. dibilang Kenapa Kristen dibangkitkan bukan dengan Tubuhnya daging? yang disalibkan itu daging. Aduh, saya mau sekarang tanya. Saya tanya yang berdosa. Daging ditebus dengan apa? Daging ditebus dengan Daging daging. ditebus dengan daging. Iya, sepakat kan sudah dijawab sama Pak penyebar tadi. Kan itu daging betul. ditebus Apalagi yang mau dengan ditekankan. daging. Nah, maka kalau daging berdosa, maka yang harus dibangkitkan adalah Tadi kan tunggu. dada apa? Dada apa? Yang dibangkitkan ketika Karena seseorang berdosa, seluruh maka yang manusia dibangkitkan telah adalah jatuh ke dalam dosa. Pada hari Kenapa engkau takut memakannya, menjawab? engkau akan mati. Kenapa kalian malah dibangkitkan adalah roh bukan daging? Kenapa harus roh yang menebus manusia? Mana roh Kenapa menebus? harus Emang roh roh bisa yang harus mati? menebus manusia? Emang roh bisa mati? Enggak lah. Sekarang Adam itu berdosa dalam kemanusiaannya atau bagaimana? Kita Ya dia kan bahas dulu manusia yang berdosa. lah. Dia manusia, maka dia akibat yang harus dari dia jatuh ke dalam dosa apa akibatnya? Itu baru nanti nyangkutnya ke roh. Ya, kita bahas apa kaitannya roh apa, Pak? Sekarang kita bahas yang jatuh ke dalam dosa. Saya pertanyaannya Yang belum kelar, tubuhnya Pak. Itu berdosa, profesinya apa jadi sih? harus ditebus dengan daging atau harus ditebus dengan apa? Yang berdosa dagingnya kok yang roh yang harus disalahkan? Ya, penyebarnya. Pak Hamil, Dia itu tadi, jatuh ke Pak, dalam saya belum dosa kelar dari tadi, Pak. kedagingannya. Pak, kita lanjutin tadi, Pak. Jadi menurut Anda profesinya Yesus itu cuman berkeliling mengajarkan apa, Pak? Aduh, dia berkeliling sambil berbuat baik. Kalau Berbuat memang baik. ada yang kamu mau sampaikan terus. Kamu jangan suruh orang meraba-raba dalam lubang gelap gitu loh. Tapi menurut informasi sih yang ada di Bible itu dia tukang kayu, Pak. Kenapa? Apa bener? Apa bener dia tukang kayu? Dia anak tukang kayu. Anak tukang kayu atau dia tukang kayu, Pak? Kalau dia bapaknya tukang kayu ya otomatis dia bantu bapaknya dong. Oke, jadi tukang kayu juga ya, Pak? Kalau dia bapaknya tukang kayu ya pasti dia bisa buat tukang kayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Hamil jangan ngomong dong bahwa Yesus berkeliling terus. Dia juga nukang. Ada tertulis Yesus berkeliling tiap hari sambil berbuat baik.
Jadi kalau dia berkeliling Pak, saya kapan boleh bertanya nukangnya? nggak? Siapa sini? Kalau dia berkeliling terus kapan tukang kayunya Pak? Oh, kok kamu ngatur dia pekerjaan dia gitu? Dia harus ngapain gitu? Kok kamu manajernya gitu? Masa saya manajer Tuhan Pak? Buset dah. Maksud Nah, saya itu Pak, dia kan Tuhan. Kamu ngatur, kamu bertanya. Enggak, saya cuma nanya Pak. Saya nggak kerjaannya berpendapat. ada tertulis. Dia tiap hari berkeliling sambil berbuat baik. Terus kamu nanya lagi gitu. Saya cuma bertanya Bapak. Pekerjaan apa yang kamu inginkan supaya Yesus lakukan gitu? Nggak bisa lah, masa saya ngasih kerjaan ke dia gimana sih Iya Pak? sudah dijawab, kamu maksa lagi gitu. Enggak. Nah, waktu dia menjadi tukang kayu itu Pak, apakah waktu dia menjadi tukang kayu dia juga Tuhan? Sebelum lahir dia sudah Tuhan. Sebelum lahir dia Tuhan. Pada Berarti saat lahir dia Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Tuhan nukang kayu, gitu? Tuhan nukang. Pekerjaan kamu tanya profesi dia, profesi manusianya dia gitu ya. Mau apa aja deh, terserah kamu deh profesinya. Terserah kamu aja deh. Ya kan udah sepakat dia berkeliling. Terserah kamu aja mau jadi apa dia. Tukang kayu, nggak boleh, tukang kayu. Saya nggak boleh profesi nama-nama, Pak. kemanusiaannya atau profesi rohnya? Emang kemanusiaan dan roh berbeda ya Pak? Itu tukang kayu itu dikerjakan oleh manusia atau jin? Manusia Pak. Nah, jadi kamu kalau maksa dia berprofesi sebagai tukang kayu, so what bagi aku manusia tidak itu masalah. waktu manusia ini tukang kayu, apa dia juga Tuhan? Apa bagaimana? Ya Tuhan yang menjadi manusianya mau kerja tukang kayu, kayak mau kerja nelayan, mau kerja apa? Nah, waktu dia menjadi manusia, berarti dia bukan Tuhan ya Pak? Apa? Aduh. Gimana, Pak? Gini nih, Maryam hamil bibitnya dari siapa? Maryam bibitnya dari bibit-bibit Pak dia. Kok Maryam bisa hamil? Yang menaruh bibit itu siapa? Yang menaruh benih itu siapa? Yang menaruh benih pada Maryam itulah bapaknya. Oh, bapaknya yang naruh benih Pak. Oh, ada anak ya, pasti ada yang bapaknya dong. Maryam benih siapa? Itu benih siapa Pak? Hamilnya tuh siapa? Iya, itu saya tanya. Jelasin dong, Maryam itu kan di kitabmu. Tolong dengerin dulu Pak. Itu yang naruh bisa hamil? Yang naruh benih di situ siapa Pak? Apa? Yang naruh benih di kandungan Maria siapa? Itu di Kalimatullah di kitabmu itu apa? Kenapa lari ke sana Pak? Lah bukannya Maryam dengan Maria sama? Iya, saya tanya kamu dulu yang naruh benih di siapa? Tadi kan Bapak ada yang naruh benih. Sedangkan Maryam itu juga ada di kitabmu, ya? Ya kalau di kitab saya sih gak mudah Pak dijelaskan. Apa harus kamu bertanyakan? Kenapa nggak kamu jelasin aja kok Maryam bisa hamil? Ya, karena kamu tadi lari kemana-mana. Gitu benihnya itu dari mana? Nah, sekarang kita kembali ke topik. Itu apa? Yang waktu dia jadi tukang kayu, Pak, dengerin Pak, kembali ke topik aja ya. Waktu dia jadi tukang kayu, apa dia Tuhan atau dia manusia? Ya dia gitu. Tuhan yang menjadi manusia lah. Nah, manusia ini Tuhan ya Pak? Benihnya dari mana? Kamu putar lagi. Kenapa lari ke benih? Udah jadi dia. Benihnya dari mana itu? Benihnya si Isa itu dari mana itu? Kok Maryam bisa hamil? Yang naruh benih siapa? Oke, nggak ada yang naruh benih Pak, nggak ada. Nah, nggak bisa jawab kan? Bisa gampang kalau di Islam dijawab Pak. Kalau itu bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang wanita soleha mengandung tanpa seorang ayah biologis, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Prosesnya seperti apa? Prosesnya tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah kan begitu. Rahim Maryam, benihnya itu disebut apa? Tidak ada dijelaskan bahwa dimasukkan benih. Gak ada itu. Kalimatullah itu apa? Apa? Kalimatullah itu apa? Kalimat Allah itu artinya berfirman, maka hamil gitu loh. Gitu ya. Kalimat Tuhan dengan berfirman Tuhan itu sama gitu. Sama Pak. Berfirman itu isinya kalimat Pak. Firman Tuhan dengan kalimatullah dengan berkalimat itu sama. Ngerti nggak sih kalimatullah itu kalimat Allah? Dan apa jalannya berfirman? Firman itu isinya perintah, ingin menjadikan sesuatu, gitu loh ya. Allah itu artinya apa?
Kalimat Allah. Coba cek di Google. Kok lain aku lihatnya? Ya kamu yang cek lah. Kalimatullah artinya apa? Kalimat Allah, kalimat dari Allah, firman Allah, gitu loh. Firman Allah. Ini orang kita ngomong, dia ngomong jangan tukang kayu, ngomong melulu, nggak ada sekolahnya. Kok ditulisnya firman Allah di situ? Justru itu kalimatullah itu firman Allah, Bapak, bahasa Indonesianya. Kalimatullah itu adalah bahasa Arab. Gimana sih Mama? Bahasa Indonesianya ya firman Tuhan, firman Allah. Bukan. Ini orang ngomong, dia ngomong juga. Coba tunjukkan ayatnya, biar kita baca bersama. Ya kan tadi udah dibaca itu, Pak. Menciptakan dengan kalimatnya. Coba Maryam bagaimana hamilnya itu. Coba buka ayatnya, biar kita baca bersama. Kamu yang buka lah, Mak. Kamu yang buka lah, Mak. Kamu nggak bisa buka gitu. Kamu kayak minta, Mak. Kenapa saya disuruh, Bapak? Ngentot atau apa lu ngomong atau ngentot lo? Wih, kasar lu ngomong ngomong yang bener, jangan ngolok-ngolok lu. Kok ngomongnya begitu sih? Kamu ngolok-ngolok. Ya, lagian kamu yang ngolok-ngolok. Kamu yang suruh, kamu yang mau data, kok yang buka? Ih, gimana mulutmu itu? Kenapa kitabmu nggak bisa dibuka? Kenapa kamu nggak bisa buka kitabmu? Oh, kamu yang mau Al-Quran. Bagaimana Maryam itu bisa hamil? Ceritanya itu bagaimana? Bisa dibacakan? Beda. Bisa dibuka? Tidak dijelaskan bagaimana itu Maria tiba-tiba hamil. Tidak ada benih seperti itu dalam Al-Quran. Itu hanya ya itu kan kita jawab. Bukakan ayatnya. Ini kita jawab, Kak. Kamu congornya ngomong melulu. Ayatnya. Tuh kan gimana? Kalau kita ngomong, Pak. Kalau orang ngomong itu didengerin. Jangan ngoceh melulu. Abang ini sebelum masuk sini berapa botol sih? Berapa botol, Pak? Ini mau ngomongin apa sebenarnya? Ya kembali aja deh, Pak. Jadi pekerjaannya Tuhanmu itu Tuhan bekerja ya, Pak ya, di muka bumi. Tuhan bekerja ya, Pak. Yang dia tubuh bukan manusia, ada darah daging nggak? Jadi tubuhnya bukan Tuhan ya, Pak. Kamu kerja nggak? Saya bukan Tuhan. Kamu kerja nggak? Saya bukan Tuhan. Kamu manusia kan? Ya saya manusia, Pak. Punya kerjaan nggak? Ya jadi Yesus juga manusia ya, Pak. Bukannya dia ada tubuh, ada daging? Oh berarti dia bukan Tuhan ya? Awalnya itu gimana? Kok bisa dia jadi Yesus bukan Tuhan ya, Pak? Dia datang dari mana? Yesus Tuhan atau manusia, Pak? Dia datang dari mana? Yesus Tuhan dari mana? Benihnya itu dari siapa? Ya kau yang jelaskan kepada saya, benihnya Bunda Maria dari mana? Bukannya kali kitab juga sama? Yang beda. Seperti apa, Pak? Salib, ada Israel, itu ngomongin siapa? Di Bible itu Bunda Maria mengandung dari mana? Ayo dijelaskan pun nggak itu? Iya dijelaskan aja. Bunda Maria mengandung dari mana? Enggak, kamu tuh cuma repotin orang, padahal di kitabmu juga ada gitu loh. Enggak beda, di Bible beda. Gitu. Di Biblemu beda. Kenapa kamu masih bertanya gitu? Enggak kamu jelasin aja. Kamu ada Bible nggak di situ, Pak? Pak, kamu punya Bible nggak? Ada. Nggak ada. Kamu di sana ada Al-Quran nggak? Ada. Nah sini buka. Ada, kamu dulu yang buk. Saya bisa membaca Ali Imran ayat 47 jelas di sana. Maryam berkata, ya Tuhanku betapa mungkin aku mempunyai anak pada belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman dengan perantara Jibril. Bisa dijelaskan benihnya dari siapa? Saya nggak mau menjelaskan kepada orang solo.